Tiara Novansa dari Teknologi Pangan Undip, NIM-nya 230201191401008. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas cara pengolahan makanan seperti pada video sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita akan ngapain? Kalian tahu nggak? Di sini ada gelas-gelas nih guys. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian susu. Nah, atau kita sebut sebagai battle produk susu gitu ya guys. Atau kalau kita di kuliahan kita bilang sebagai uji ranking. Uji ranking, apa itu uji ranking? Jadi, uji ranking merupakan suatu uji yang digunakan untuk menentukan perbedaan atribut mutu dari suatu sampel. Nah, atribut mutu yang digunakan pada kali ini yaitu atribut sensoris yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Nah, produk yang diuji kali ini yaitu ada susu coklat dengan 5 merek yang berbeda. Yang pertama ada Indomilk, yang kedua ada Denkow, kemudian ada Ultramilk, kemudian Frisian Flag, dan yang terakhir ada Real Good. Nah, di sini kita juga menyiapkan air putih ya guys, jadi untuk menetralisir lidah kita setelah mencicipi satu produk. Nah, teman-teman, tadi kan kita sempat membahas tentang susu UHT ya. Nah, jadi susu UHT ini merupakan susu yang diproses dengan pemanasan atau sterilisasi ultra high temperatur atau menggunakan temperatur tinggi. Jadi, temperatur yang digunakan yaitu sekitar 130 hingga 150 derajat Celcius selama 2-5 detik saja. Nah, sterilisasi ini bertujuan untuk membunuh seluruh mikroba hingga ke sporanya. Nah, kenapa digunakan waktu yang sangat singkat ini untuk mempertahankan kualitas susunya mulai dari warna, rasa, aroma, dan tekstur. Selain itu, nilai gizinya juga akan dipertahankan. Teman-teman, sabar dulu nih, sebelum kita melakukan pengujian, kita siapkan dulu form uji rankingnya. Ini dia ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk mempermudah kita dalam merekap data. Selain itu, kita juga siapkan label yang berisi kode acak. Nah, label ini berfungsi untuk memudahkan pengujian agar produknya nanti tidak tertukar. Oh iya teman-teman, sebenarnya kode di sini itu digunakan untuk meminimalisir terjadinya penilaian secara subjektif, di mana panelis tidak mengetahui apakah ini susu merek A, susu merek B, dan merek C. Tapi di sini kita kasih tahu aja ya teman-teman, karena untuk mempermudah pembahasannya. Seperti di sini ada kode 163 untuk Indomilk dan lainnya. Oke, di sini ada formulir uji ranking susu coklat UHT di mana kelima merek susu ini nantinya akan diuji berdasarkan atribut sensoris berupa warna, rasa coklat, rasa manis, aroma coklat, dan tekstur atau kekentalannya yang kemudian diurutkan dari intensitas yang paling tinggi dengan skor 1 ke intensitas yang paling rendah dengan skor 5. Nah, di sebelah kanan ini merupakan hasil dari pengujian ranking kelima merek susu coklat. Oke teman-teman, sebelumnya kita masukin susu-susu ini dulu ke dalam gelas ya, biar kita lebih mudah mengamatinya. Oke, yuk kita bareng-bareng buat masukin ini. Oke guys, kita langsung mulai aja ya uji ranking atau battle susu pada kali ini. Nah, kita mulai aja dari parameter warna. Kira-kira susu mana yang memiliki warna paling coklat? Oke, kita langsung lihat aja. Nah, ini dia warna-warna dari susu yang diuji. Setelah kita melihat warna dari kelima produk susu tadi, diketahui bahwa urutan atau ranking susu yang memiliki warna paling coklat hingga paling tidak coklat yaitu yang pertama ada Real Good, kemudian ada Frisian Flag, kemudian ada Indomilk, yang keempat ada Ultramilk, dan yang kelima ada Denkow. Nah teman-teman, setelah melakukan pengujian tadi, kita tuliskan dulu di formulir agar nanti kita tidak lupa. Nah teman-teman, tadi kita lihat kalau dari susu Denkow ini memiliki warna yang paling pucat. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh adanya pemanasan atau sterilisasi sehingga coklat ini akan tersedimentasi atau mengendap sehingga tidak terdispersi secara merata. Nah, tadi kan di Real Good ini memiliki warna coklat yang paling pekat. Nah, kepekatan
coklat pada susu ini dipengaruhi oleh konsentrasi penambahan bubuk coklat pada susu, dimana semakin tinggi konsentrasi penambahan bubuk coklatnya, warnanya akan semakin pekat. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji atribut rasa, aroma, dan tekstur. Kita mulai dari rasa ya teman-teman. Jadi rasa di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu rasa coklat dan rasa manis. Oke, kita coba mulai dari Indomilk. Nah, sebelum kita menguji produk yang selanjutnya, kita minum dulu ya teman-teman, agar lidah kita menjadi netral. Oke, setelah kita mencoba, kita tulis dulu nih di formulir uji ranking tadi. Setelah kita mencicipi kelima produk susu tadi, diketahui bahwa susu yang memiliki rasa coklat dengan intensitas rasa coklat paling tinggi hingga ke rendah, yang pertama ada Real Good, kemudian yang kedua Indomilk, yang ketiga ada Frisian Flag, yang keempat ada Ultramilk, dan yang kelima ada Denkau. Rasa coklat pada susu ini dipengaruhi oleh adanya penambahan bubuk coklat pada kelima susu ini, sehingga semakin banyak bubuk coklat yang ditambahkan, rasa coklatnya akan semakin terasa. Sedangkan rasa susu ditinjau dari segi kemanisannya, mulai dari yang paling manis hingga yang kurang manis, yaitu yang pertama ada Frisian Flag. Ini ya teman-teman, Frisian Flag. Kemudian yang kedua ada Indomilk, yang ketiga ada Real Good, yang keempat ada Ultramilk, dan yang kelima ada Denkau. Jadi kemanisan susu ini dipengaruhi oleh adanya gula yang ada di dalam susu. Nah, di dalam susu UHT ini terdapat gula, yaitu laktosa dan sukrosa. Nah, penambahan sukrosa ini menyebabkan susu memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengandung gula laktosa yang kemanisannya lebih rendah dibandingkan dengan sukrosa. Oke, selanjutnya kita memasuki pengujian pada atribut sensoris aroma. Oke, langsung aja kita cek ya teman-teman aroma dari kelima susu ini. Yang pertama kita cek dulu Indomilk. Nah, setelah kita tadi mencium kelima susu ini, ternyata diketahui bahwa urutan atau ranking susu yang memiliki aroma coklat paling tinggi hingga yang kurang beraroma coklat, yang pertama itu ada Frisian Flag. Jadi teman-teman, ini aromanya sangat menyengat coklat gitu. Terus ditambah aroma sereal gitu teman-teman. Oke, jadi setelah Real Good, yang kedua ada Indomilk, kemudian ada Frisian Flag, kemudian ada Ultramilk, dan yang terakhir ada Denkau. Oh ya, setelah kita tadi menguji, jangan lupa ditulis pada form ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi tadi di Ultramilk ini memiliki aroma yang gurih dan manis khas susu gitu, yang menunjukkan bahwa susu ini tidak mengalami perubahan kualitas. Nah, kemudian aroma pada susu ini juga dipengaruhi oleh penambahan bubuk kakao, di mana penambahan bubuk ini akan memperbaiki aroma pada susu, yaitu menutupi rasa yang tidak enak pada susu. Jadi kan biasanya susu itu ada yang terlalu baunya menyengat, milky gitu kan. Nah, ini penambahan bubuk coklat itu bisa menutupi itu. Kemudian penambahan sukrosa juga dapat memperbaiki aroma dan cita rasa pada produk susu ini, di mana sukrosa ini akan menyeimbangkan antara bau asin, kemudian asam dan pahit, sehingga menjadi merata. Oh ya guys, tadi kan sempat membahas kalau di dalam Real Good ini terdapat aroma coklat dan juga aroma sereal gitu. Nah, ternyata di dalam kemasannya ini tertulis bahwa rasanya yaitu rasa sereal coklat. Nah, di dalam
Real Good ini adanya penambahan sereal berupa ekstrak malt. Nah, penambahan ekstrak malt sebagai bahan tambahan ke dalam susu akan menyebabkan susu yang dihasilkan memiliki aroma ekstrak. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang aroma tadi, kira-kira tahu nggak teman-teman kenapa aroma ini bisa dirasakan oleh kita? Jadi gini, aroma itu merupakan suatu bau yang ada pada produk pangan ini nih. Nah, kemudian bau sendiri merupakan suatu respon ketika senyawa volatil yang ada dalam produk pangan masuk ke dalam rongga hidung kita dan direspon atau dirasakan oleh sistem olfaktori, sehingga baunya dapat kita rasakan. Selanjutnya kita akan menguji tekstur dari kelima susu ini. Nah, tekstur di sini yaitu kekentalan susu ketika ada di dalam mulut. Oke, langsung aja kita coba dari Indomilk. Oke, setelah kita mencicipi tadi, ternyata urutan atau ranking susu yang memiliki kekentalan dari yang paling tinggi hingga yang kurang kental dari kelima produk ini. Yang pertama yaitu ada Frisian Flag. Ini ya teman-teman, Frisian Flag. Kemudian yang kedua ada Ultra Milk. Kemudian yang ketiga ada Indomilk. Yang keempat ada Denkau, dan yang kelima ada Real Good. Oke, setelah pengujian kita tulis dulu di formnya ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kekentalan atau viskositas susu ini dipengaruhi oleh kandungan protein yang ada di dalam susu, di mana protein ini dapat membentuk stabilitas fisik antara emulsi dan partikel terlarut. Nah kemudian globula lemak juga dapat mempengaruhi kekentalan yang ada di dalam susu, di mana ikatan protein dengan globula lemak dapat meningkatkan viskositas atau kekentalan suatu susu. Nah teman-teman, kenapa tadi aku bisa merasakan tekstur dari produk susu ini? Karena ini merupakan suatu respon dari tactile sense terhadap rangsangan fisik ketika terjadi kontak antara bagian dalam rongga mulut dengan makanan. Nah teman-teman, setelah kita tadi menguji kelima produk susu ini dengan uji ranking, sekarang aku mau sedikit sharing nih tentang kelebihan dan kekurangan dari uji ranking itu sendiri. Nah sebelum kita omongin tentang kejelekannya, kita omongin dulu ya tentang kelebihannya. Yang pertama, uji ranking ini menggunakan petunjuk yang sederhana sehingga mudah dipengerti oleh panelis. Kemudian pengujian ranking ini juga dapat memungkinkan pengujian lebih dari satu sampel. Kemudian mudah untuk mengelolanya, dilakukan dengan cepat dan memberikan hasil yang relatif karena di antara produk ini tidak memiliki ranking yang sama. Nah, sekarang kita bahas tentang kelemahannya. Gak banyak kok, cuma satu, yaitu uji ranking ini mengabaikan jumlah atau perbedaan yang ada. Nah, kita sudah selesai nih melakukan pengujian ranking terhadap kelima produk ini. Nah, setelah itu kita mungkin bisa mau bahas tentang kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan pengujian. Yang pertama, pengujian dilakukan ketika lidah belum benar-benar netral. Jadi, ketika melakukan pengujian, kita harus menetralkan lidah kita dengan air putih biar benar-benar netral. Nah, yang kedua, panelis mungkin sudah mengetahui sampel mana yang sudah diberi perlakuan sehingga penilaian bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga yaitu panelis memiliki kepekaan yang tinggi terhadap rasa tertentu sehingga pengujian dilakukan tidak akurat. Oke guys, melihat dari kesalahan yang udah aku sebutin tadi, aku punya saran nih buat teman-teman yang bakal melakukan pengujian ranking. Yang pertama, sebelum pengujian panelis sebaiknya diberikan edukasi sehingga ketika melakukan pengujian tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, pengujian sebaiknya dilakukan pada tempat yang kondusif sehingga dalam melakukan pengujian panelis tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, ketika pengujian sebaiknya diberikan kode acak sehingga penilaian bersifat objektif. Dan jangan lupa ya teman-teman, ketika melakukan pengujian setelah mencicipi produk harus menetralisir lidah kita dengan air. Berdasarkan uji ranking yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa susu yang memiliki warna paling coklat adalah susu Real Good, rasa yang paling manis adalah susu Indomilk, paling terasa coklatnya adalah Real Good, aroma coklat tertinggi adalah Real Good, dan susu yang paling kental adalah Indomilk.
Oke teman-teman, mungkin sekian dari aku. Terima kasih udah nyaksiin video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nantikan video selanjutnya. Bye-bye.